Pernahkah kamu mendengar nasihat? Jangan kejar uang. Biarkan uang yang mengejarmu. Mungkin terdengar seperti omong kosong atau klise motivasi kan? Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kalimat itu ada kebenaran yang mendalam, yang bahkan bisa dijelaskan lewat kacamata fisika kuantum? Ya, kamu tidak salah dengar. Fisika kuantum, cabang ilmu yang mempelajari hal-hal super kecil di alam semesta, ternyata punya benang merah dengan cara kita memandang rezeki. Mari kita jelajahi bersama-sama. Di dunia kita sehari-hari, semua tampak pasti. Meja ini padat, apel jatuh ke bawah. Semuanya mengikuti hukum fisika Newton yang jelas. Tapi di level kuantum, di dunia partikel subatomik seperti elektron, semuanya menjadi aneh dan penuh kemungkinan. Salah satu prinsip paling terkenal adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Sederhananya, semakin kita berusaha mengukur posisi sebuah partikel dengan pasti, semakin tidak pasti momentumnya. Dan sebaliknya, saat tidak diamati, partikel itu tidak berada di satu titik, melainkan ada dalam bentuk gelombang probabilitas. Artinya, ia bisa berada di mana saja secara bersamaan. Baru ketika kita mengamatinya, ia memilih satu posisi. Sekarang, coba kita tarik analogi ini ke dalam hidup kita, khususnya soal uang. Anggaplah uang atau rezeki itu seperti partikel kuantum. Ketika kita terlalu terobsesi mengejarnya, mengukurnya setiap saat, menghitungnya dengan penuh kecemasan, di mana posisinya, berapa jumlahnya, kita seolah-olah sedang memaksa mengukur partikel itu. Menurut prinsip ketidakpastian, semakin kita fokus pada posisi uang jumlahnya sekarang, semakin kita kehilangan momentumnya, kemampuannya untuk datang dan mengalir. Obsesi kita justru menciptakan ketidakpastian dan membuat aliran rezeki menjadi sulit diprediksi, bahkan mandek. Kita menjadi kaku, cemas, dan energi kita habis hanya untuk mengejar sesuatu yang terasa semakin menjauh. Sebaliknya, apa yang terjadi jika kita tidak mengamatinya dengan obsesif? Partikel kuantum, dalam hal ini rezeki, kembali ke keadaan alaminya. Gelombang probabilitas I ada di mana-mana sebagai sebuah potensi. Tugas kita bukan lagi mengejar satu titik, melainkan memperluas dan memperkuat medan probabilitas kita. Disinilah konsep spiritual bertemu dengan sains. Bagaimana caranya memperkuat medan ini? Dengan menjadi pengamat yang berbeda. Daripada mengamati dengan cemas, kita mengamati dengan niat dan keyakinan. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nilai diri kita. Coba bayangkan dirimu sebagai sebuah magnet. Magnet tidak pernah mengejar serbuk besi. Sebaliknya, magnet hanya fokus menjadi magnet yang kuat. Ia memancarkan medan magnetnya, dan secara alami, serbuk besi di sekitarnya akan tertarik dan datang dengan sendirinya. Inilah inti dari membiarkan uang mengejarmu. Kamu adalah magnetnya, dan uang adalah serbuk besinya. Jadi, alih-alih berlari mengejar serbuk besi yang tercecer, fokuslah untuk memperkuat daya magnetik dirimu. Bagaimana cara menjadi magnet yang lebih kuat? Pertama, tingkatkan nilaimu. Teruslah belajar. Kembangkan keterampilan baru, jadilah ahli di bidangmu. Ketika kamu memberikan nilai yang luar biasa, entah itu melalui produk, jasa, atau karya, orang lain secara alami akan datang kepadamu dan bersedia menukarnya dengan uang. Uang menjadi efek samping dari nilai yang kamu ciptakan, bukan tujuan utamanya. Saat kamu fokus memberikan yang terbaik, kamu tidak lagi cemas soal uang. Karena kamu tahu, nilai yang kamu tawarkan layak untuk dibayar. Kedua, pancarkan energi kelimpahan, bukan kekurangan. Fisika kuantum juga mengajarkan tentang entanglement atau keterikatan, di mana dua partikel bisa saling terhubung, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Pikiran dan perasaan kita juga memancarkan energi atau frekuensi. Jika kita terus-menerus memancarkan frekuensi kekurangan, ketakutan, dan kecemasan, kita hanya akan menarik situasi yang sefrekuensi. Sebaliknya, jika kita berlatih bersyukur, merasa cukup,
dan percaya bahwa rezeki itu luas, kita akan memancarkan frekuensi kelimpahan. Ini bukan soal berpikir positif yang buta, tapi soal mengubah kondisi internal kita. Syukuri apa yang sudah ada, sekecil apapun itu. Tindakan bersyukur ini akan mengubah getaran energimu dan menarik hal-hal baik lainnya ke dalam hidupmu, termasuk rezeki. Ketiga, lepaskan keterikatan pada hasil. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Setelah kita berusaha meningkatkan nilai diri dan memancarkan energi positif, kita harus melepaskannya. Percayalah pada prosesnya. Sama seperti seorang petani yang menanam benih, dia mencangkul tanah, memberi pupuk, menyiramnya. Lalu dia percaya pada alam untuk menumbuhkannya. Dia tidak menggali benih itu setiap hari untuk memeriksa apakah sudah tumbuh atau belum. Tindakan seperti itu justru akan merusak benihnya. Begitu pula dengan rezeki. Lakukan bagianmu dengan sebaik-baiknya, lalu serahkan hasilnya pada semesta atau Tuhan. Keyakinan dan kepasrahan ini mengurangi resistensi dan membuka pintu bagi peluang-peluang tak terduga untuk datang. Jadi, membiarkan uang mengejarmu bukanlah tentang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya. Ini adalah tentang tindakan yang sangat proaktif. Tetapi fokusnya berbeda. Fokusnya bukan pada uang itu sendiri, melainkan pada sumbernya. Dirimu. Ini tentang mengubah dirimu dari seorang pengejar yang lelah menjadi sebuah mercusuar yang bersinar terang, yang secara alami menarik kapel-kapel untuk datang. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan diri, memberikan nilai, memancarkan rasa syukur, dan melepaskan kecemasan, kamu sedang menciptakan medan energi yang sangat kuat di sekitarmu. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai entitas yang harus diburu, tetapi sebagai aliran energi yang merespons nilai dan frekuensi yang kamu pancarkan. Peluang akan muncul dari arah yang tidak terduga. Orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Rezeki akan mengalir dengan cara yang lebih mudah dan alami. Mari kita coba lihat kembali analogi partikel kuantum tadi. Dengan menjadi pribadi yang bernilai dan berenergi positif, kita tidak lagi memaksa partikel rezeki untuk muncul di satu titik. Sebaliknya, kita memperluas gelombang probabilitasnya, sehingga kesempatan ia muncul di dekat kita menjadi jauh lebih besar. Kita tidak mengejar, kita menarik, kita tidak memaksa, kita mempersilakan. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental, dari pola pikir kekurangan menjadi pola pikir kelimpahan, dari mengejar menjadi menarik. Ini adalah sebuah seni sekaligus sains kehidupan. Jadi, mulai hari ini, mari kita berhenti sejenak dari perlombaan tikus yang melelahkan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa meningkatkan nilai diri saya hari ini? Apa yang bisa saya syukuri saat ini? Bagaimana saya bisa melayani orang lain dengan lebih baik? Fokuslah pada pertanyaan-pertanyaan ini, lakukan tindakan nyata, dan percayalah, kamu akan terkejut melihat bagaimana semesta bekerja dan bagaimana uang pada akhirnya akan datang mengejarmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga perbincangan ini memberikan perspektif baru yang mencerahkan dan memberdayakan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh dan belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.